Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar matematika. Untuk kali ini kita akan belajar akar pangkat 2. Akar pangkat 2 bisa disebut dengan akar kuadrat dan dapat didefinisikan kebalikan dari pengkuadratan suatu bilangan. Akar kuadrat dilambangkan dengan ini. Kita masuk ke contoh soalnya. Akar kuadrat dari 9, maka hasilnya kita lihat di definisi kebalikan dari pengkuadratan suatu bilangan. Berarti di sini kita harus memiliki kuadrat dari 1 kuadrat sampai dengan 10 kuadrat. Sekarang akar kuadrat dari 9 yaitu kita lihat di sini pengkuadratan yang hasilnya 9 ternyata 3 akar kuadrat. Berarti hasilnya di sini tuh kita ambil bilangan pokoknya saja. Hasilnya 3. Jadi akar kuadrat dari 9 adalah 3. Contoh yang lain, akar kuadrat dari 64 adalah, kita lihat di pengkuadratan yang hasilnya 64. Nah, ternyata 8 kuadrat. Nah, berarti di sini hasilnya 8. Kita ambil bilangan pokoknya saja. Jadi akar kuadrat dari 64 adalah 8. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal yang lain. Tentukan hasil akar pangkat 2 dari bilangan berikut. Di sini ada nomor 1, akar kuadrat dari 121. Nah, tetap kita gunakan kuadrat dari 1 kuadrat sampai dengan 10 kuadrat. Karena ini akan menjadi pokok supaya kita menemukan hasil dari akar kuadrat 121. Yang pertama kali kita lakukan, kita pisahkan angka, hitung dari belakang 2 angka, 1, 2. Nah, kita pisahkan menjadi 1 dan di sini menjadi 2, 1. Kita fokus ke angka yang di depan, angka 1. Kita cari di sini di pengkuadratan yang hasilnya 1. Dan yang hasilnya 1 ini 1 kuadrat, hasilnya 1. Berarti kita tulis di samping 1 kuadrat. 1 kuadrat tadi hasilnya 1, kita tulis di sini 1. Nah, sekarang kita menemukan untuk hasilnya. Yang pertama, kita ambil dari bilangan pokok 1 kuadrat. Nah, berarti 1 ya. Nah, sekarang kita kurangkan 1 dengan 1. Hasilnya 0. Untuk berikutnya, kita fokus ke angka yang paling belakang. Yang paling ujung di sini itu angka 1. Nah, kita lihat lagi di pengkuadratan yang ujungnya 1. Dan ternyata pilihannya ada 2, antara 1 kuadrat sama dengan 1 dan 9 kuadrat sama dengan 81. Sama-sama ujungnya 1. Berarti pilihannya ada 2. 1 kuadrat dan 9 kuadrat. Nah, bagaimana menentukannya? Pilihannya antara 1 kuadrat atau 9 kuadrat, yaitu dengan cara kita bandingkan antara angka 0 dengan angka 1 di sini. Kita bandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil ataupun sama dengan. Kita bandingkan 0 ternyata itu lebih kecil nilainya daripada 1. Nah, maka yang kita pilih yaitu 1 kuadrat karena 0-nya lebih kecil nilainya. Berarti kita ambil bilangan pokoknya angka 1 yang di sini. Nah, jadinya 1. Jadinya hasilnya itu 11. Jadi akar kuadrat dari 121 hasilnya 11. Contoh nomor 2. Akar kuadrat dari 784. Sama seperti tadi, kita pisahkan 2 angka dari belakang. Kita fokus ke angka yang pertama, 7. Kita cari pengkuadratan di sini yang hasilnya 7. Di sini itu kebetulan tidak ada yang pas, tapi ada yang mendekati. Yang mendekati pun jangan yang lebih. 9 mendekati 7, tapi lebih. Jadi kita cari yang kurang. Nah, berarti kalau yang kurang itu 4. Nah, 4 itu berapa hasilnya dari 2 kuadrat? 2 kuadrat berapa tadi? 4. Nah, kita tulis dulu untuk hasil angka yang pertama. Kita ambil bilangan pokok yang di sini, berarti angka 2. Kurangkan
7 dikurang 4 hasilnya 3. Nah, sekarang kita fokus ke angka yang di belakangnya, yang paling ujung, angka 4. Kita lihat di pengkuadratan yang ujungnya 4. Nah, ternyata ada 2 ya, antara 2 kuadrat hasilnya 4 dan 8 kuadrat hasilnya 64. Ini ujungnya juga 4. Nah, di sini 2 kuadrat dan 8 kuadrat. Cara memilihnya kita bandingkan dulu antara 3 dan angka 2. Kita bandingkan, 3 itu lebih besar daripada 2 nilainya. Nah, karena lebih besar, kita pilih nilai yang besar. Berarti kita pilih nilai yang 8 kuadrat. Nah, kita ambil bilangan pokoknya saja, angka 8. Jadi, untuk hasilnya itu, akar kuadrat dari 784 adalah 28. Kita masuk contoh yang berikutnya. Nomor 3. Akar kuadrat dari 289. Sama seperti tadi, kita pisahkan 2 angka dari belakang. Di sini itu ada angka 2. Kita fokus mencari nilai pengkuadratan yang hasilnya 2. Tidak ada juga yang mendekati, itu angka 1. Berarti di sini 1 kuadrat. 1 kuadrat hasilnya itu 1. Kita tulis dulu satu angka yang di sini. Angka 1 bilangan pokoknya saja. Kita kurangkan. 2 dikurang 1. Hasilnya 1. Nah, sekarang kita fokus ke angka yang di belakang. Angka 9, kita lihat di pengkuadratan yang ujungnya 9. Nah, di sini ternyata ada 3 kuadrat hasilnya 9 dan 7 kuadrat hasilnya 49. Sama ujungnya 9 ya. Berarti pilihannya ada 2, antara 3 kuadrat dan 7 kuadrat. Bagaimana memilihnya? Sama seperti tadi kita bandingkan. Ini itu 1 dengan 1. Ternyata nilainya itu sama ya. Nah, berarti kalau sama dengan, nah kita pilih yang nilainya besar. Nah, kita pilih yang 7 kuadrat. Jadi kita ambil bilangan pokoknya saja 7. Jadi hasilnya 17. Berikutnya, nomor yang terakhir, nomor 4. Akar kuadrat dari 625. Kita pisahkan dulu menjadi 2 bagian. Kita cari pengkuadratan yang hasilnya 6. Tidak ada, yang paling mendekati itu 4 ya. Berarti di sini kita ambil 2 kuadrat, hasilnya 4. Nah, kita tulis dulu angka yang pertama. Bilangan pokoknya saja angka 2. Kita kurangkan. 6 dikurang 4, hasilnya 2. Nah, sekarang kita fokus yang di angka paling belakang, yang paling ujung, angka 5. Nah, kalau untuk angka 5, ternyata di sini tidak ada pilihan lain, yaitu hanya 5 kuadrat yang hasilnya 25. Nah, berarti itu pasti ujungnya 5. Di sini itu berarti hanya 5 kuadrat. Maka hasil kita di sini yaitu angka 5, bilangan pokoknya saja. Jadi hasil akar kuadrat dari 625 adalah 25. Dalam materi ini yang harus selalu diingatkan yaitu pengkuadratan dari 1 kuadrat sampai dengan 10 kuadrat. Itu harus hafal. Nah, sekarang untuk latihannya, simak soal berikut. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.